Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys ya. Ini adalah video analisa untuk BBMA Uma Ali ya teman-teman. Kita akan menganalisa lagi dan juga saya ini memberikan strategi juga yang saya gunakan dalam salah satu akun saya. Jadi saya memiliki banyak akun dan setiap akun memiliki strategi masing-masing ya guys ya. Sebagaimana yang saya jelaskan di video-video sebelumnya teman-teman. Oke, jadi gini, sebenarnya dalam BBMA itu satu time frame saja sudah cukup ya guys ya. Walaupun kalau kalian, misalnya masih muda ya, buat kalian yang mungkin sudah, berumur, misalnya sudah bapak-bapak yang mungkin kesulitan untuk menerima banyak materi, nah video ini kayaknya cocok buat, bapak-bapak sekalian ya. Karena, sebenarnya satu time frame pun cukup gitu guys, untuk kita bisa sukses dan konsisten dalam trading ini. Nanti akan saya bahas lengkap dalam video kali ini ya. Nah, tapi buat kalian yang masih muda ya, yang otaknya itu masih encer dan, dalam tanda kutip masih, kuat untuk menerima banyak informasi dan mencerna dan mengelolanya ya, itu saya sarankan tetap untuk, mempelajari multi time frame ya guys ya, karena multi time frame itu sangat penting dalam pemahaman BBMA. Dan itu semuanya sudah saya jelaskan ya, ada di playlist itu lengkap semua, dan insya Allah nanti bulan depan di bulan Februari ya guys ya, itu saya dalam 1 bulan full itu insya Allah akan upload, kembali tutorial BBMA dari awal sampai akhir ya guys ya. Karena, apa ya, mungkin yang kemarin ada yang belum selesai atau ada yang kurang atau mungkin sudah nggak relevan lagi, itu nanti akan saya bahas dan semuanya itu gratis ya guys ya. Kalian bisa simak di channel ini semuanya gratis, saya tidak, memungut biaya apapun kepada kalian ya guys ya. Kalian tinggal nonton dan ya udah gitu, saya sharing saja gitu. Nah, buat kalian yang pengen join grup, Telegram saya gratis ya, saya memberikan signal harian di situ, kalian juga bisa join dengan link yang ada di deskripsi. Kalau tidak mau juga nggak masalah guys ya, kalian masih bisa dan sama saja guys, edukasinya itu sama saja. Jadi edukasinya benar-benar nggak ada yang saya tutup-tutupin, nggak ada yang saya khususkan, "Oh yang ini bayar, saya kasih lebih," nggak ada ya guys ya. Semuanya gratis, kalian bisa simak dari awal sampai akhir dalam channel ini. Tinggal masalahnya itu di kalian, kalian rajin belajar atau tidak gitu ya guys ya. Oke, sebenarnya ini udah masuk materi inti ya guys ya. Sebenarnya dalam BBMA itu fokus ke satu time frame saja itu cukup teman-teman. Asalkan kalian benar-benar memahami semua setup yang ada di BBMA ya guys ya. Jadi semua setup yang ada di BBMA itu, misalnya di sini saya, enaknya saja ya guys ya, supaya enak. Di sini saya mulai dari ekstrim ya guys ya. Sebentar akan saya tulis di sini. Oke, ini kenapa aku nggak mau nulis guys? Sebentar ya. Nah ini. Dimulai dari ekstrim ya teman, ya. Setelah ekstrim dia ada TP wajib, oke. Setelah itu ada MHV atau market hilang volume, setelah itu biasanya dia membentuk CSAK, candlestick arah kuku, setelahnya dia membentuk re-entry, tapi re-entry setelah CSAK ini opsional ya guys ya. Kadang dia kadang dia memberikan re-entry setelah CSAK, kadang juga tidak. Setelah itu dia akan membentuk momentum ya, kemudian re-entry lagi, dan ini seterusnya momentum lagi, kemudian re-entry lagi, re-entry lagi, lalu kembali ke ekstrim teman. Kembali ke ekstrim, kembali ke atas lagi, ekstrim TP wajib Mbafin dan berubah trennya. Selama kalian memahami BBMA ini ya, BBMA basic dengan baik, maka kalian nggak perlu multi time frame, sebenarnya sudah cukup teman-teman ya. Terus kalian juga wajib tahu ya, di antara semua istilah ini kalian hanya bisa entry di setup ya teman-teman, karena di sini ada setup dan juga ada signal. Alhamdulillah, mohon maaf. Di sini momentum adalah signal ya guys ya. Misalnya di sini momentum adalah signal, berarti kalau ada momentum kita tidak boleh masuk karena momentum hanyalah signal, bukan setup gitu. Setupnya di mana? Setupnya adalah di re-entry. Nah, kita baru bisa masuk di re-entry. Sama juga dengan CSAK ya teman-teman, CSAK adalah signal dan kita tidak boleh masuk di CSAK, kita baru boleh masuk di re-entry dan ini sebenarnya tidak perlu multi time frame, akan saya contohkan. Tapi kalau di sini ya, kalian benar-benar harus, ini ya teman, harus fokus guys, harus fokus ke satu time frame, satu pair, dan juga satu setup. Misalnya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalnya kita akan fokus di SHUSD time frame H4 dan fokus ke re-entry ya, re-entry. Karena re-entry adalah setup terbaik dalam BBMA ya guys ya. Jadi kita hanya akan masuk di re-entry H4. Kita tidak akan masuk di ekstrim, kita tidak akan masuk di MHV, CSAK, momentum, TP wajib. Kita nggak akan masuk di semua itu, kita hanya akan masuk di re-entry di H4 gitu guys. Nah, kalau kalian bisa konsisten itu, re-entry H4 SHUSD, maka insya Allah kalian bisa konsisten untuk profit, teman-teman. Masalahnya kadang itu kita kesulitan untuk konsisten gitu. Kita udah tahu nih, re-entry-nya belum terbentuk, atau re-entry-nya jelek gitu, tapi kita tetap maksa masuk gitu.
Terus mungkin juga kita udah tahu nih kita hanya masuk di re-entry, terus ternyata terjadi ekstrim. Nah, kita malah maksa untuk masuk ketika ekstrim, padahal aturannya dalam, SOP yang sudah kita buat, kita hanya masuk di re-entry. Nah, itu tergantung nafsu kita ya, guys, ya. Kita berani dan kuat atau tidak untuk menahan itu, ya. Misalnya di H4 kesulitan, kalian fokus ke H1 juga boleh. Bebas menggunakan time frame apapun, tapi saran saya jangan H1 ke bawah ya, guys, ya. Ya M15 masih boleh lah, tapi kalau di bawah M15 itu sudah sangat rawan ya, teman-teman, karena memang, semakin turun time frame itu, semakin apa ya, semakin banyak noise ya, guys, ya, semakin banyak ketidakjelasan dalam market, oke? Nah, ini sebentar ya, guys, ya, ini kenapa ini kok nge-lag ini? Kita tunggu sebentar. Nah, oke, guys, ya, kita udah masuk di time frame H1. Di sini saya contohkan misalnya kita fokus di H1 saja dan kita hanya fokus di re-entry ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini saya contohkan ya, saya contohkan sedikit saja. Misalnya ketika marketnya sedang sideways seperti ini kan nggak jelas ya, kita nggak dikasih apa-apa. Ya udah kita berarti nggak usah entry di situ. Ya, kita nggak usah entry di situ, teman. Karena memang marketnya sedang nggak jelas. Tapi ketika dia membuat momentum di area sini, ya, terus setelah momentum kan dia membuat re-entry. Nah, di re-entry ini kita baru bisa masuk dan marketnya terbang, ya, guys, ya. Setelah terbang, dia akan membentuk momentum lagi ya, membentuk momentum lagi di area sini. Terus setelah membentuk momentum lagi di area situ, dia membentuk re-entry lagi di area sini. Nah, re-entry inilah kita bisa masuk ya, kita bisa masuk. Kita masuk lagi, dia terbang lagi. Terus kemudian di sini ada re-entry lagi. Terus dia terbang lagi, ya. Terus di sini kalian bisa lihat ada Extreme Diamond ya, teman-teman. Ini kita tidak akan masuk di sini. Kenapa? Ya saya tahu walaupun Extreme Diamond ini sangat bagus ya, ini salah satu setup terbaik dalam BBMA. Saya pun juga profit banyak banget hari ini menggunakan setup ini saja. Tapi kita tetap tidak boleh masuk, teman-teman. Kenapa? Karena kita hanya fokus ke masuk yang ada re-entry saja. Nah, di sini re-entry nih. Kita bisa masuk di sini dan udah terbang lagi. Nah, oke. Nah, setelah membentuk ekstrim ini, dia membentuk CSHK yang ada di sini. Setelah membentuk CSHK, dia membentuk yang namanya re-entry. Ini re-entry kukuh karena bersama dengan mid-BB. Nah, di sini kita bisa entry lagi dan dia naiknya sangat tinggi ya, teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya kita tinggal sabar-sabaran gitu loh, guys. Ya memang hari ini marketnya sedang enak, tapi coba kalian lihat kemarin, dari mulai tanggal 12 Januari sampai tanggal 16 Januari. 1 minggu full, 4 hari ya, teman, atau hampir 5 hari lah. Karena market kan hanya buka 5 hari dalam seminggu ya. Jadi ini hampir 1 minggu full, ini benar-benar nggak ada setup yang bagus. Kalian tahan nggak untuk nggak entry selama 1 minggu gitu. Nah, kalau kalian nggak tahan ya itu guys, masalahnya di situ. Jadi masalahnya itu bukan di metodenya, bukan di modalnya, tapi ya di ketahanannya itu loh guys, ketahanan psikologis kita, mental kita itu yang sangat penting gitu teman-teman. Karena sekarang nggak ada alasan ya guys ya, mau modal kecil, bang modal saya kecil nggak bisa profit banyak. Sekarang itu ada platform ya guys ya, kalian modal 1 juta saja, $60, itu kalian udah bisa mengelola akun $10.000 gitu guys. Ya tinggal ilmunya ada apa enggak gitu. Kalau ilmunya ada ya nanti kita bisa mengelola itu dengan baik gitu. Tapi juga itu ada faktor X lain ya guys ya, walaupun ilmunya ada itu juga kalau memang belum rezekinya ya akan sulit juga ya teman-teman. Memang ya ada faktor-faktor yang tidak terlihat lah, saya juga nggak tahu ya guys ya, makanya kita disuruh banyak berdoa, banyak ini, banyak itu. Jadi ya tapi di samping itu ilmu tetap nomor satu ya guys ya, kalau pengetahuan sudah mantap, terus kemudian mental dan psikologinya udah tenang, ya insya Allah nanti mengelola akun besar atau kecil nggak ada pengaruhnya guys, tetap bisa profit. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.